Berbicara mengenai sosok konglomerat dan orang-orang kaya di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari sosok Robert Budi Hartono. Dia merupakan orang terkaya di tanah air selama 10 tahun lamanya. Robert Budi Hartono juga dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai bos besar Jarum Group dan memiliki saham terbesar di Bank BCA bersama kakak kandungnya yaitu Michael Bambang Hartono. Robert Budi Hartono lahir pada tanggal 26 April 1940 di Semarang, Jawa Tengah. Dengan memiliki nama Tionghoa yaitu Owei Huichong yang merupakan anak kedua dari Owei Wiguan, seorang Tionghoa Indonesia pendiri pertama dari PT Jarum. Budi Hartono adalah anak bungsu dan memiliki saudara kandung laki-laki bernama Michael Bambang Hartono. Pernikahan keduanya dikaruniai dengan 3 buah hati yaitu Victor Hartono, Martin Hartono, dan Arman Hartono. Sosok Robert Budi Hartono memiliki latar belakang profesi sebagai seorang pengusaha di berbagai bidang usaha saat ini. Ia dikenal luas oleh berbagai lapisan sebagai sosok yang luar biasa, terutama di bidang usaha dan bisnis. Sama dengan Bob Sadino yang pernah mengalami pahit dalam menjalani usaha, dan pastinya sosok para pengusaha ini bisa membuat para kaum milenial terinspirasi. Sebagai seorang pengusaha sukses, Budi Hartono memiliki kisah perjalanan hidup yang menarik untuk dibahas. PT Jarum menjadi perusahaan rintisan yang menghantarkan Budi Hartono menggapai kesuksesan dan kekayaan, menjadikan salah satu konglomerat besar di tanah air. Perjalanan sukses PT Jarum berawal dari Owei Wiguan yang membeli sebuah usaha kecil di bidang rokok kretek bernama Jarum Gramophone di tahun 1953 dan mengganti nama usaha tersebut menjadi PT Jarum. Owei Wiguan zaman itu berhasil memasarkan dan memperkenalkan rokok kretek dengan nama merek Jarum, sehingga sukses dan disukai pasaran Indonesia. Pada tahun 1963, pabrik rokok Jarum mengalami musibah kebakaran hebat, sehingga membuat usaha Owei mengalami kerugian, ditambah kondisi usaha yang kurang baik dan tidak lama setelahnya Owei meninggal dunia. Setelah wafat ayahnya, Robert bersama Michael Bambang Hartono mewariskan pabrik Jarum yang hampir bangkrut dan melanjutkan usaha tersebut. Mereka berdua bahu-membahu dan kerja keras membangkitkan PT Jarum yang mati suri dengan gagasan modernisasi alat-alat dan mesin pabrik. Dengan gagasan modernisasi alat-alat dan mesin pabrik, setelah pembaruan dan modernisasi alat-alat, PT Jarum mulai bangkit hingga pada tahun 1972, semakin berkembang dan melakukan ekspor produk rokok ke luar negeri. Setelah wafat ayahnya, Robert bersama Michael Bambang Hartono mewariskan pabrik Jarum yang hampir bangkrut dan melanjutkan usaha tersebut. Mereka berdua bahu-membahu dan kerja keras membangkitkan PT Jarum yang mati suri dengan gagasan modernisasi alat-alat dan mesin pabrik. Setelah pembaruan dan modernisasi alat, PT Jarum mulai bangkit hingga pada tahun 1972 semakin berkembang dengan melakukan ekspor produk rokok ke luar negeri. 3 tahun berselang, PT Jarum melakukan inovasi produk dan memasarkan Jarum Filter, merupakan merek rokok pertama yang diproduksi dengan menggunakan mesin. Produk merek Jarum Super kemudian hadir dan diperkenalkan pada tahun 1981. Berkat kerja Produk merek Jarum Super kemudian hadir dan diperkenalkan tahun 1981. Berkat kerjasama dan kehandalan berbisnis, kedua saudara kandung Robert dan Michael Hartono, PT Jarum berkembang dan tumbuh menjadi salah satu perusahaan raksasa berskala besar, di mana rokok yang diproduksinya memiliki pasar terbesar di luar seperti Amerika Serikat. Berkat kerjasama dan kehandalan berbisnis, kedua saudara kandung Robert dan Michael Hartono, PT Jarum berkembang dan tumbuh menjadi salah satu perusahaan raksasa berskala besar, di mana rokok yang diproduksinya memiliki pasar terbesar di luar seperti Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri, angka produksi Jarum mencapai jumlah yang fantastis, yaitu 48 miliar batang rokok dalam kurun waktu 1 tahun atau setara dengan 20% dari total produksi batang rokok Indonesia. Bersama dengan pundi-pundi keuntungan bisnis yang semakin besar, PT Jarum yang sebelumnya hanya perusahaan rokok menjelma menjadi suatu grup. Bersama dengan pundi-pundi keuntungan bisnis yang semakin besar, PT Jarum yang sebelumnya hanya perusahaan rokok menjelma menjadi suatu grup bisnis yaitu Jarum Group, di mana dia melebarkan sayap bisnisnya ke berbagai bidang dan sektor seperti agrobisnis, properti, perbankan, elektronik, multimedia, dan teknologi digital. Kesuksesan Robert Budi Hartono saat ini telah ada di berbagai bidang bisnis,
sehingga membuat Jarum Group semakin kuat dan tidak mudah bangkrut di saat ada krisis ekonomi. Beberapa bisnis besar selain produk rokok yang dimiliki Jarum Group salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit dengan luas 65.000 hektar persegi di Kalimantan Barat dari tahun 2008 hingga sekarang. Di bidang properti terdapat proyek besar Grand Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2004 hingga selesai pada tahun 2008. Proyek properti besar tersebut mencakup rekonstruksi Hotel Indonesia, pendirian pusat belanja, Grand Indonesia, dan gedung kantor. Dan juga apartemen 57 lantai dengan total biaya investasi mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah. Selain itu, bisnis properti besar lainnya Jarum Group seperti WTC Mangga 2 Jakarta, Pulau Gadung Trade Center, Hotel Malia Bandung, Skara Allian Hotel, dan Paduma Hotel di Bali. Hingga saat ini, bisnis properti dan Jarum Group tersebut semakin berkembang di berbagai kota di Indonesia. Jarum Group juga memiliki bisnis di bidang elektronik bermerek Polytron, yang sudah berkiprah selama 30 tahun lebih. Dengan membuat berbagai jenis produk-produk elektronik seperti televisi, AC, dispenser, dan kulkas. Lalu di bidang media dan teknologi digital, Jarum Group membangun layanan televisi kabel berbayar bernama Mola TV. Belum lagi perusahaan Ventures Global Digital Prima yang memodali dan membuat perusahaan global digital niaga, atau yang kita kenal dengan Blibli.com. Di bidang olahraga, Robert Budi Hartono mendirikan Yayasan PB Jarum karena ia sangat menggemari olahraga bulu tangkis. PB Jarum sendiri rutin memberikan beasiswa bagi atlet muda berprestasi di olahraga bulu tangkis. Yayasan PB Jarum telah berkontribusi untuk melahirkan pemain bulu tangkis legendaris, yaitu seperti Lim Swee King, Alan Budi Kusuma, dan Icuk Sugiarto. Budi Hartono juga membangun sebuah stadion latihan bulu tangkis yang megah dan besar di kota Kudus. Stadion latihan bulu tangkis tersebut juga sering dijadikan tempat kejuaraan dalam ajang Jarum Badminton Indonesia Open. Di sektor perbankan, melalui PT Dwi Muria Investasi Andalan, Robert dan Michael Hartono menjadi pemilik saham terbesar di Bank BCA. Kakak beradik itu menguasai 54% lebih saham bank swasta ternama di tanah air. Berdasarkan data dan informasi dari majalah bisnis ternama Forbes Amerika Serikat, kekayaan Robert Budi Hartono mencapai nilai 17,4 miliar dolar atau setara dengan 252 triliun rupiah dan menjadikan orang terkaya di Indonesia. Demikian pembahasan lengkap mengenai biografi Robert Budi Hartono, bos Jarum yang sekaligus menjadi konglomerat di Indonesia. Sosoknya yang inspiratif dan handal dalam menjalankan bisnis hingga membuat PT Jarum meski hampir bangkrut hingga berkembang menjadi perusahaan grup besar. Bisa disebut Hartono Brother memiliki kerajaan bisnis di Indonesia. Terima kasih.